Halo guys, balik lagi di channel AO Movie. Di video kali ini, saya kembali melanjutkan alur cerita film bertema horor yang berjudul Five Nights at Freddy's 2. Bagi yang belum nonton alur cerita film Five Nights at Freddy's yang pertama, linknya ada di deskripsi. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Flashback pada tahun 1982, tepatnya di restoran Freddy Fazbear's Pizza yang pertama. Terlihat banyak orang tua dan anak-anaknya yang sedang berkumpul dan bersenang-senang di sana. Namun, ada seorang gadis bernama Charlotte Emily yang selalu duduk menyendiri setiap kali ia datang ke tempat itu. Vanessa kecil yang merupakan sahabat Charlotte lalu berusaha menghiburnya. Charlotte berkata bahwa semua orang di sana tidak ada yang mempedulikannya. Suatu ketika, Charlotte melihat seorang bocil laki-laki yang dibawa masuk ke dalam ruang belakang oleh si boneka kelinci kuning. Charlotte lalu bergegas meminta bantuan kepada beberapa orang tua di sana. Namun sayangnya, tak ada satupun dari mereka yang mau mendengarkannya. Charlotte yang berniat masuk ke dalam ruangan itu lalu dicegah oleh Vanessa. Namun Charlotte bodoh amat dan dia pun tetap masuk untuk mencari si bocil. Charlotte lalu masuk ke dalam dapur dan melihat si boneka kelinci kuning sedang mencuci piring. Charlotte juga melihat si bocil yang sedang pingsan di sana. Mengetahui ada kesempatan, Charlotte pun bergegas untuk menyelamatkannya. Namun ternyata si boneka kelinci kuning mengetahuinya. Dia pun mengambil pisau dan segera mengejar Charlotte. Hingga akhirnya Charlotte berhasil keluar dari ruangan itu dan menyelamatkan si bocil. Namun tak disangka, ternyata Charlotte terkena serangan di bagian punggungnya. Charlotte lalu terjatuh ke dalam lubang di bawahnya dan tak lama kemudian muncul sesosok boneka marionet sambil membawa tubuh Charlotte yang sudah tewas. Setelah kejadian itu, restoran tersebut diinvestigasi oleh pihak kepolisian. Namun sayangnya, dari hasil penyelidikan, Charlotte malah dianggap bersalah karena memasuki area terlarang yang berujung kematian tragis. Kini restoran itu pun ditutup dan tidak akan dibuka kembali. Scene berpindah 20 tahun kemudian, tepatnya 2 tahun setelah William Afton tewas dalam kostum animatroniknya sendiri. Hingga saat ini, Vanessa masih sering dihantui oleh mimpi buruk tentang ayahnya. Pagi itu, Mike menelpon Vanessa untuk mengajaknya kencan dan makan malam bersama. Dengan senang hati, Vanessa pun menyetujuinya. Kemudian, adiknya Mike, Abby, akan berangkat ke sekolah dengan bus jemputan. Sementara Mike akan mengecat rumahnya dengan dibantu oleh temannya yang bernama Jeremiah. Mengetahui Mike akan kencan dengan Vanessa, Jeremiah bilang dia merasa kalau Vanessa itu agak aneh. Tetapi Mike langsung berkata bahwa Vanessa adalah wanita yang baik. Sementara itu di dalam bus, Abby bercerita pada teman-temannya mengenai alur cerita film Five Nights at Freddy's yang pertama di channel AO Movie. Vanessa bilang bahwa si boneka kelinci kuning yang sudah tewas, tubuhnya masih ada di restoran Freddy's dan disembunyikan di ruangan rahasia yang belum pernah ditemukan oleh siapapun. Namun sayangnya, teman-temannya nggak percaya dengan cerita Abby, kecuali seorang temannya yang bernama Daniel. Di dalam kelas sains, Pak Guru yang bernama Mr. Buck memberitahu murid-muridnya bahwa hari Sabtu depan akan diadakan pameran sains robotika. Melihat hasil karya Abby yang masih belum siap, Mr. Buck pun sangat marah dan mencoret namanya sebagai peserta lomba. Saat pulang ke rumah, Mike meminta lontong kepada Abby untuk memakaikan dasi karena ia akan kencan dengan Vanessa. Sebelum pergi, Abby bertanya kepada Mike apakah dia boleh menemui teman-teman boneka animatroniknya. Mendengar itu, Mike yang gak mau Abby kenapa-napa lagi seperti di film pertama, lalu dia pun membohongi Abby. Mike berkata kalau teman-teman boneka animatroniknya itu sedang rusak dan dia belum sempat memperbaikinya. Abby yang kecewa, lalu dia pun menonton film horor favoritnya di TV, yaitu Pemburu Hantu. Di sisi lain, Mike dan Vanessa sedang berada di restoran sambil makan roti tawar. Mike cerita ke Vanessa kalau adiknya merindukan teman-teman boneka animatroniknya.
Vanessa menyarankan Mike untuk mengatakan hal yang sebenarnya kepada Abby meskipun dia tahu kalau Mike ingin melindungi adiknya. Mike lalu menanyakan mimpi buruk yang sering dialami oleh Vanessa. Namun Vanessa enggan untuk membahasnya. Saat Mike pulang ke rumah, dia terkejut mengetahui Abby sudah pergi untuk menemui teman-teman animatroniknya. Mike pun segera menyusul Abby ke Freddy Fazbear's restoran. Ternyata Abby sedang duduk sendirian di sana dan dia sangat kecewa karena tidak bisa menemukan teman-temannya. Mike lalu menghampiri Abby dan mengatakan hal yang sebenarnya, bahwa mungkin teman-teman animatronik Abby itu sudah tiada. Namun Mike meyakinkan Abby bahwa mereka akan selalu ada di hati Abby. Kemudian Abby menemukan sebuah mainan perangkat suara yang disebut Fast Talker. Akhirnya Abby pun membawanya pulang sebagai kenang-kenangan. Ketika mau pulang, Mike tak sengaja melihat sebuah selebaran yang bertuliskan nomor telepon bagi siapapun yang ingin menghubungi dan ingin tahu kebenaran di balik restoran Freddy Fazbear. Di sisi lain, terlihat 3 orang personil pemburu hantu bernama Lisa, Alex, dan Rob yang akan merekam dan mendokumentasikan restoran Freddy Fazbear Pizza yang pertama. Sementara tempat yang didatangi Mike dan Abby sebelumnya adalah cabang dari restoran Freddy Fazbear Pizza. Lisa bilang bahwa tidak pernah ada yang datang ke tempat ini selama puluhan tahun setelah terjadi insiden yang mengerikan di sana. Kemudian mereka bertemu dengan seorang pria bernama Michael yang mengaku sebagai penjaga di tempat itu. Setelah mengetahui maksud dan tujuan kedatangan mereka bertiga, Michael pun dengan senang hati mengantarkan mereka untuk melihat-lihat tempat itu. Di dalam, Michael menjelaskan bahwa dahulu restoran ini punya banyak fitur unik seperti misalnya wahana perahu dan juga boneka marionet yang mengatur para animatronik saat pertunjukan. Kemudian mereka pun lanjut berkeliling. Michael lalu menunjukkan beberapa boneka animatronik seperti Freddy, Bonnie, dan Chica yang terlihat seperti baru. Tiba-tiba Lisa mendengar suara seperti musik yang membuatnya penasaran dan mencarinya. Lisa lalu masuk ke dalam sebuah ruangan bawah tanah dan menemukan alat pemutar musik yang berbunyi. Lisa yang kurang kerjaan, dia malah mematikan alat pemutar musik tersebut. Lalu tiba-tiba dari dalam sebuah box besar muncul boneka marionet yang menyerangnya. Mendengar teriakan Lisa, Michael tiba-tiba tertawa bahagia. Di saat itu juga, Alex akhirnya tewas diserang oleh animatronik Mangle. Di sisi lain, Rob yang sedang berjalan sendirian, tiba-tiba dia kecebur ke dalam selokan. Naas, Rob diserang oleh banyak boneka marionet di dalam air dan akhirnya dia pun juga tewas. Kemudian, Michael masuk ke dalam ruangan bawah tanah dan melihat Lisa yang telah tewas kini dirasuki oleh marionet. Michael lalu berlari keluar karena dikejar oleh marionet. Untungnya dia berhasil keluar dari tempat itu. Di sisi lain, Mike melihat Abby di kamarnya yang sedang memainkan Fast Talker dan sangat merindukan teman-teman animatroniknya. Di tempat lain, terlihat Vanessa yang sedang menggenjot sepeda olahraganya. Tiba-tiba, pikirannya kembali dihantui oleh sosok ayahnya atau si boneka kelinci kuning. Vanessa yang sangat kesal lalu mencoba menghentikan trauma terhadap ayahnya dengan mengikuti cara yang pernah dilakukan Mike ketika dia kehilangan adiknya Garrett. Dalam mimpinya, Vanessa sedang berada di rumah lamanya dan bertemu dengan ayahnya. Vanessa mencoba memberanikan dirinya dan berusaha terbebas dari kendali ayahnya. Namun sayangnya, hal itu ternyata tak mudah. Vanessa tetap ketakutan dan berusaha kabur dari ayahnya. Ketika sedang bersembunyi, dia melihat sebuah boneka animatronik bernama Ella yang membuatnya jadi ketahuan. Masih di dalam mimpinya, Vanessa yang menjadi polisi lalu menembak ayahnya hingga terjatuh dari loteng. Ayahnya berkata bahwa Vanessa akan selalu menjadi miliknya. Kemudian Vanessa pun terbangun dari mimpinya. Malam harinya, Abby tiba-tiba terbangun karena mendengar suara dari Fast Talker yang memanggilnya. Abby mendengar suara yang dikiranya adalah Chica yang meminta bantuannya dan memintanya untuk datang menjemputnya. Abby pun segera pergi ke sana tanpa sepengetahuan Mike dengan mengikuti petunjuk dari Fast Talker.
Hingga akhirnya Abby sampai di restoran Freddy Fazbear Pizza yang pertama dan masuk ke dalamnya. Abby lalu bertemu dengan Chica yang tanpa diketahui oleh Abby bahwa itu bukanlah Chica sahabatnya, melainkan toy Chica, boneka animatronik yang dirasuki oleh roh Charlotte. Abby pun terlihat sangat bahagia bisa bertemu dengan Chica lagi. Keesokan paginya, Vanessa datang ke rumah Mike dan bertemu dengan Abby yang mengagetkannya. Abby lalu menunjukkan robot buatannya yang katanya dibantuin sama teman-teman animatroniknya di rumah lama mereka. Mendengar itu, Vanessa pun tiba-tiba terkejut. Tak lama kemudian, Mike pulang habis beli sarapan. Abby lalu menunjukkan gambar-gambar buatannya. Mengetahui ada Vanessa datang, mereka berdua pun ngobrol di luar. Vanessa mencoba memberitahu Mike mengenai Abby yang bertemu dengan teman-teman animatroniknya. Tetapi Mike mengabaikan ucapan Vanessa. Mike berkata bahwa dia telah mengetahui fakta sebenarnya tentang pembunuhan Charlotte dari selebaran yang dibuat ayah Charlotte. Mike terlihat kesal karena selama ini Vanessa tidak pernah memberitahu hal itu. Karena Mike tidak mempercayainya lagi, Vanessa pun pergi meninggalkannya dan memintanya untuk menjaga Abby baik-baik. Setelah itu, Mike mengantarkan Abby ke sekolahnya. Di sisi lain, Vanessa datang ke restoran Freddy Fazbear Pizza yang pertama dan memeriksa ke dalamnya. Di sana, ia melihat toy Chica dan toy Cupcake. Vanessa lalu pergi ke ruangan bawah tanah dan menemukan kotak musik yang berhenti berbunyi. Vanessa pun menyadari bahwa roh Charlotte telah merasuki marionet. Vanessa lalu berbicara dengan roh Charlotte melalui speaker Satpol PP. Meskipun rohnya telah terbebas, namun para animatronik termasuk marionet tidak bisa keluar dari tempat itu karena ada kunci pengaman yang menahannya. Lalu tiba-tiba kembali ke Abby di mana sekolahnya sedang mengadakan pameran sains robotik tahunan. Melihat Abby datang dengan membawa hasil karyanya, Mr. Bug terlihat tidak senang karena dia sudah mencoret namanya dalam daftar peserta lomba pameran. Mr. Bug lalu sengaja menjatuhkan proyek sains Abby hingga hancur berantakan. Abby yang sangat kesal, lalu dia pun kembali ke restoran Freddy Fazbear Pizza yang pertama. Abby lalu menceritakan kejadian tadi kepada toy Chica. Mendengar itu, toy Chica berkata kalau dia akan membantu Abby untuk menjadi proyek sainsnya. Namun sebelum itu, toy Chica ingin meminta bantuan Abby terlebih dahulu. Toy Chica bilang dia nggak bisa keluar dari tempat itu karena ada kode rahasia yang harus diketikkan di komputer. Di sisi lain, marionet mengancam Vanessa untuk memberitahu Sandy untuk menonaktifkan batas pengaman jika ingin Abby selamat. Akhirnya, Vanessa pun terpaksa memberitahunya yang kemudian Sandy itu disampaikan toy Chica kepada Abby. Hingga akhirnya batas pengaman pun berhasil dinonaktifkan yang membuat para toy animatronik kini bisa bebas keluar dari tempat itu. Kemudian Abby mengajak toy Chica kembali ke sekolahnya dengan menaiki mobil taksi yang pas supirnya suka kagetan. Sementara itu, Mike mengunjungi rumah ayah Charlotte yang bernama Henry untuk mendapatkan informasi lebih detail mengenai kematian putrinya. Henry bilang dia merasa curiga dengan kematian putrinya. Setelah mendapatkan berbagai informasi, dia pun yakin bahwa William Afton lah yang telah menewaskan putrinya. Mike lalu melihat salah satu artikel bergambar wahana perahu. Mike merasa heran karena setahu dia di restoran Freddy Fazbear tidak ada wahana perahu. Henry menjelaskan bahwa wahana perahu itu hanya ada di restoran Freddy Fazbear Pizza yang pertama dan tidak ada di cabang lainnya. Mengetahui itu, Mike pun segera menelpon Abby karena sebelumnya Abby sempat menunjukkan gambar wahana perahu itu kepadanya. Pihak sekolah memberitahu Mike kalau Abby tadi pergi dari sekolah entah kemana. Mike menduga kalau Abby pergi ke restoran Freddy Fazbear Pizza yang pertama dan dia akan menyusulnya. Sebelum pergi, Henry memberitahu Mike kalau dia membuat sebuah kotak musik untuk Charlotte saat masih bayi. Henry meminta Mike untuk membawa kotak musik itu.
Sementara itu, Abby kembali ke sekolah bersama Toy Chica sebagai proyek sains barunya. Mengetahui itu, Mr. Buck kembali marah besar dan mengusir mereka untuk pulang. Ketika Mr. Buck sedang berjalan sendirian di salah satu ruangan sekolah, tiba-tiba dia diserang oleh Toy Chica. Hingga akhirnya Mr. Buck pun tewas oleh Toy Chica. Sesampainya di restoran Freddy Fazbear Pizza yang pertama, Mike menemukan sepeda Abby. Karena nggak bisa masuk lewat pintu depan, Mike pun masuk lewat jendela. Di sana, Mike melihat 4 boneka animatronik teman Abby yang terlihat sudah rusak. Mendengar ada suara gedar-gedor, Mike pun memeriksanya. Kemudian, Mike menemukan Vanessa yang sedang terikat di dalam lemari. Vanessa memberitahu Mike kalau Abby pergi bersama toy animatronik. Mike bilang tadi dia melihat para animatronik itu ada di gudang. Vanessa menjelaskan bahwa itu adalah animatronik prototype yang biasanya dipakai sebagai suku cadang dan ini semua adalah ulah Charlotte. Mengetahui Abby sedang dalam bahaya, Vanessa lalu mengajak Mike ke ruang keamanan. Mereka lalu berjalan melewati terowongan wahana perahu sambil Vanessa bercerita. Setelah Charlotte tewas, Vanessa masih sempat melihatnya di ruangan marionet seperti sedang terjebak dalam kemarahan. Vanessa lalu memberikannya sebuah kotak musik yang membuatnya merasa tenang hingga akhirnya dia pun tertidur. Mike lalu nggak sengaja kecebur ke dalam air dan mereka dikejutkan dengan kemunculan baling-baling bambu. Ternyata itu adalah boneka animatronik yang disebut Balloon Boy. Untungnya, Vanessa berhasil menyelamatkan Mike. Sesampainya di ruang keamanan, Vanessa mencoba melacak keberadaan Abby lewat komputer. Vanessa menjelaskan kepada Mike bahwa meskipun Charlotte tewas oleh ayahnya, namun Charlotte tidak dendam kepada ayahnya. Melainkan dia menyalahkan para orang tua yang telah mengabaikannya ketika dia meminta bantuan di awal film tadi. Dan alasan marionet mengincar Abby adalah karena marionet membutuhkan sesuatu atau seseorang untuk disatukan agar dia bisa bergerak. Kini masalahnya, dari keempat toy animatronik itu, mereka tidak tahu siapa yang membawa Abby. Para toy animatronik itu kini bebas berkeliaran karena penguncinya sudah dinonaktifkan. Tetapi mereka bisa menemukannya begitu pelacaknya aktif. Mengetahui itu, Mike menyuruh Vanessa untuk menemukan Charlotte dan mengalihkan perhatiannya. Sementara dia akan berusaha memutus sinyalnya dari tempat itu sambil memberitahu pergerakan para toy animatronik kepada Vanessa. Ternyata roh Charlotte kini berada di Toy Chica. Mengetahui apa yang sedang dilakukan oleh Mike, Toy Chica lalu mengaktifkan para animatronik prototype dari jarak jauh untuk menghentikan Mike. Sementara itu, Mike mulai melacak satu persatu para toy animatronik dimulai dari Freddy. Mike memberitahu Vanessa kalau toy Freddy sedang berada di suatu tempat yang nggak jauh dari posisi Vanessa berada. Namun di tengah jalan, Vanessa tiba-tiba diserang oleh toy Foxy. Di sisi lain, toy Freddy mulai memasuki salah satu rumah untuk membalas dendam kepada orang tua pemilik rumah itu. Kembali ke Vanessa, untungnya mobilnya bisa menyala kembali dan dia pun segera tancap gas menuju ke tempat toy Freddy berada. Hingga akhirnya Vanessa berhasil datang tepat waktu untuk menyelamatkan kedua orang tua itu. Sementara itu, Mike yang lagi sendirian dibuat jantungan oleh suara-suara yang muncul. Namun Mike berusaha tetap tenang dan mengabaikannya. Lalu tiba-tiba muncul prototipe Freddy yang membuat Mike spontan memakai topeng Freddy yang ada di dekatnya. Ternyata hal itu berhasil. Prototipe Freddy menganggap kalau Mike adalah salah satu dari boneka animatronik. Ketika Mike akan kembali melanjutkan tugasnya, tiba-tiba dia kembali dikejutkan dengan kemunculan Nobita yang memakai baling-baling bambu.
Mike yang kesal, lalu dia pun merusak si Nobita tanpa ampun. Namun setelah itu, semua animatronik prototype mengepung Mike. Di tempat lain, Toy Bonnie juga berusaha menyerang salah satu orang tua. Kembali ke Mike, dia dibuat sibuk oleh para animatronik prototype, terutama prototype Foxy yang ternyata nggak bisa dikelabui dengan topeng Freddy. Sambil menahan pipis, Mike berusaha memutus sinyal secepatnya. Hingga akhirnya, Mike pun berhasil memutus sinyal tepat waktu. Namun ternyata masih ada satu sinyal yang bergerak di rumahnya. Mengetahui itu, Mike pun segera bergegas ke rumahnya. Ternyata itu adalah sinyal dari marionet yang bersembunyi di dalam tubuh Toy Chica. Tiba-tiba sinyalnya aktif kembali yang membuat para animatronik prototype hidup lagi. Menyadari mereka kalah jumlah, Mike lalu mempunyai ide. Dia pergi ke restoran cabang Freddy Fazbear di mana teman-teman animatronik Abby yang sebenarnya berada. Mike memohon kepada roh teman-teman Abby untuk membantunya menyelamatkan Abby. Sementara itu, mobil yang dikendarai Vanessa malah mogok karena diserang Toy Foxy tadi. Untungnya ada Jeremiah yang kebetulan lewat dan Vanessa pun minta lontong diantarkan ke rumah Mike. Sesampainya di sana, Vanessa segera masuk ke dalam untuk mencari Abby. Tiba-tiba, Vanessa dikejutkan oleh Abby yang kini sudah dirasuki oleh marionet. Vanessa yang berusaha ngumpet akhirnya tetap tertangkap oleh marionet. Ketika Vanessa dalam bahaya, tiba-tiba Mike muncul sambil membuka kotak musik yang diberikan oleh Henry. Hal itu membuat Abby kembali tersadar. Ketika mereka akan keluar dari sana, tiba-tiba mereka dikepung oleh para toy animatronik dan juga Michael. Ternyata Michael yang nama lengkapnya Michael Afton adalah adik dari Vanessa. Michael mengungkapkan bahwa tujuannya adalah untuk melanjutkan warisan ayahnya. Vanessa berusaha menyadarkan adiknya bahwa mereka bisa kembali hidup dengan normal. Namun, Michael mengingatkan kakaknya kalau mereka adalah keturunan keluarga Afton dan akan selalu menjadi miliknya. Karena Vanessa menolak ajakannya, Michael pun memerintahkan para toy animatronik untuk membunuh mereka semua. Tak disangka, para animatronik sahabat Abby tiba-tiba datang dan menghancurkan kembaran mereka. Michael yang berusaha kabur lalu dihajar oleh Jeremiah hingga pingsan. Namun sayangnya, para animatronik sahabat Abby juga mengalami kerusakan karena mereka tidak dibuat untuk keluar dari Freddy Fazbear Restoran. Tiba-tiba, seorang anak berambut pirang yang merasuki Golden Freddy muncul. Dia berkata kalau mereka tidak bisa tetap berada di tubuh ini. Sebelum berpisah, dia berpesan kepada Mike bahwa dia tidak bisa menahannya lagi. Dan suatu saat, dia akan keluar dan akan lebih kuat dari sebelumnya. Ketika mereka akan keluar dari tempat itu, Mike meminta Vanessa untuk tidak mendekatinya dan juga Abby karena dia sudah tidak mempercayainya lagi. Vanessa yang sedang sendirian dan merasa kecewa, tiba-tiba dirasuki oleh marionet. Dalam adegan mid-credit, terlihat 3 orang yang memasuki restoran Freddy Fazbear Pizza. Sebelum tempat itu dihancurkan, mereka berniat mengambil beberapa barang antik untuk acara Freddy Fest. Sementara itu di belakang, teman mereka yang bernama Ethan menemukan si boneka kelinci kuning dengan mata yang tiba-tiba menyala. Dan film pun berakhir. Demikian alur cerita film Five Nights at Freddy's 2 ini. Semoga kalian terhibur. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di alur cerita film berikutnya.